Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristanti, NIM 17114999707. Jurusan Sistem Informasi, konsentrasi Sistem Informasi Manajemen. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan kode kelas MT185S. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menghadapi persaingan di pasar. Yang pertama yaitu persaingan pasar. Apa itu persaingan pasar? Persaingan pasar yaitu lingkungan pemasaran selalu menimbulkan peluang dan ancaman baru. Yang kedua, banyak perusahaan gagal melihat perubahan sebagai peluang. Kebanyakan dari mereka enggan melakukan perubahan hingga menjadi terlalu terlambat yang mengakibatkan strategi, struktur, budaya, organisasi mereka menjadi ketinggalan zaman. Yang ketiga yaitu tanggung jawab utama mengidentifikasi perubahan lingkungan pemasaran berada di puncak manajemen pemasaran, marketer. Selanjutnya yaitu 5 konsep aktivitas pemasaran yang mendasar dalam menghadapi persaingan. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep produksi adalah konsep manajemen pemasaran dengan pendekatan produk di aspek produksi, yaitu bagaimana menciptakan produk atau jasa dengan harga yang murah. Yang kedua yaitu konsep produk. Konsep produk yaitu perusahaan akan menggunakan strategi manajemen dengan orientasi kualitas produk atau kualitas pelayanan. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan yaitu konsep manajemen pemasaran dengan pendekatan penjualan memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan penjualan, konsumen harus dipengaruhi atau dibujuk. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran yaitu perusahaan akan menekankan pada mencari apa yang dibutuhkan dan diinginkan pasar. Kemudian bagaimana perusahaan bisa memenuhi dan kebutuhan tersebut, serta bagaimana perusahaan melakukan komunikasi dan menciptakan persepsi tertentu tentang produk di benak konsumen. Yang kelima yaitu konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial meyakini bahwa tugas perusahaan adalah menetapkan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya ada perbedaan antara penjual dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu titik awalnya pabrik, fokusnya itu produk yang sudah ada, sarana penjual dan promosi, dan akhirnya atau outputnya itu keuntungan melalui volume penjualan. Sedangkan konsep pemasaran dengan titik awal pasar, fokusnya itu kebutuhan pelanggan, sarana pemasaran yang terintegrasi dengan output, keuntungan melalui kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada merancang strategi pemasaran. Yang pertama dengan menembus pasar. Strategi menembus pasar untuk menjangkau sarana pembeli yang belum tercapai, upaya-upaya praktis yang dapat dilakukan. Yang kedua ada mengembangkan pasar. Strategi ini dilakukan apabila sasaran pembeli yang lama sudah jenuh atau sudah habis sehingga mencari sasaran pembeli baru dengan tetap menawarkan barang atau jasa yang lama. Yang ketiga yaitu mengembangkan produk. Strategi pengembangan produk mencakup perubahan barang atau jasa dengan tetap menggunakan cara produksi yang lama. Selanjutnya ada melakukan diversifikasi. Strategi diversifikasi dilakukan dengan cara mengembangkan produk baru yang masih berkaitan dengan produk lama. Selanjutnya yaitu menetapkan biaya murah. Strategi biaya murah didasarkan pada biaya input yang rendah. Selanjutnya memfokuskan pada pasar. Strategi fokus pada pasar dilakukan dengan memberikan pelayanan khusus kepada pembeli yang dapat membedakan dengan pelayanan yang diberikan para pesaing secara melakukan diferensiasi. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Yaitu suatu proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku pembeli menurut Pratt and Farrell.
Kemudian menurut swasta dan Handoko yaitu suatu tindakan membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar tertentu yang dijadikan sasaran penjualan yang akan dicapai dengan marketing mix. Selanjutnya yaitu bentuk segmentasi pasar. Bagaimana bentuk segmentasi pasar? Bentuk segmentasi pasar dibagi menjadi 5. Yang pertama, segmentasi geografis yaitu pembagian berdasarkan wilayah, provinsi, kota, kabupaten. Segmentasi demografis yaitu pembagian berdasarkan variabel, usia, jenis kelamin, pendidikan, kelas sosial, penghasilan, pekerjaan, agama, dan ras. Ketiga, segmentasi psikografis, pembagian berdasarkan gaya hidup, kepribadian, dan nilai. Segmentasi perilaku yaitu berdasarkan pengetahuan sikap, pemakaian, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu segmentasi atribut ganda, merupakan pengelompokan berdasarkan pendidikan dan kekayaan, siklus hidup berkeluarga, urbanisasi, ras, dan etnis, mobilitas. Contoh konsentrasi segmen tunggal yaitu perusahaan memilih sebuah segmen tunggal. Contoh, Volkswagen berkonsentrasi pada pasar mobil kecil dan Porsche pada pasar mobil sport. Selanjutnya ada membidik pasar sasaran atau targeting yaitu konsentrasi segmen tunggal, spesialisasi selektif, spesialisasi produk, spesialisasi pasar, dan cakupan seluruh pasar. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal. Maksudnya adalah perusahaan dalam memilih satu segmen saja. Perusahaan lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan segmen sehingga bisa diperoleh keuntungan. Namun, konsentrasi di satu segmen mempunyai potensi resiko yang cukup besar sehingga alasan inilah yang mendasar perusahaan untuk memilih lebih dari satu segmen. Yang kedua yaitu spesialisasi selektif. Maksudnya adalah perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Segmen yang dipilih mungkin tidak saling berhubungan atau membentuk sinergi, tetapi masing-masing segmen menjanjikan uang. Strategi ini lebih dipilih oleh perusahaan untuk menghindari kerugian, walaupun salah satu segmennya tidak produktif, tetapi perusahaan tetap memperoleh pendapatan dari segmen yang lain. Yang ketiga ada spesialisasi produk. Maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Melalui cara ini, perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik. Namun, resikonya tetap ada, yaitu apabila terjadi kekurangan bahan untuk pembuatan produknya akan terlambat melakukan perubahan teknologi. Yang keempat, spesialisasi pasar. Maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Perusahaan memperoleh reputasi yang kuat dan menjadi channel untuk semua produk baru yang dibutuhkan dan dipergunakan oleh kelompok tersebut. Resiko atau kerugian akan timbul apabila kelompok tadi mengurangi pembelian dan kebutuhannya. Yang terakhir yaitu cakupan pasar penuh. Maksudnya adalah perusahaan melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan, namun hanya perusahaan besar yang bisa melakukannya. Untuk mencapai kepuasan konsumen, pemasar dapat melakukan diferensiasi dan menghasilkan lebih baik penjual daripada tidak melakukan diferensiasi sama sekali. Selanjutnya ada positioning. Apa itu positioning? Positioning atau penetapan posisi adalah kegiatan yang kita lakukan terhadap pikiran calon pelanggan. Jadi kegiatan penempatan posisi adalah upaya memposisikan produk kepada pikiran pelanggan dengan menetapkan atau merubah mindset pelanggan. Bagaimana strategi positioning? Strateginya yaitu yang pertama penonjolan karakteristik produk, yang kedua penonjolan harga dan mutu, yang ketiga penonjolan penggunaan, yang keempat menurut pemakaiannya, yang kelima menurut kelas produk, yang keenam menggunakan simbol-simbol budaya, dan langsung terhadap pesaing. Selanjutnya yaitu planning, organizing, actuating, controlling, marketing, yaitu susunan rencana strategi pemasarannya. Cari lingkup segmen yang paling ekonomis dan potensial. Yang kedua,
Pilih pasar sasaran dengan disertai tanggung jawab sosial. Yang ketiga, koordinasi antar bagian untuk menghasilkan yang optimal. Yang keempat, pantau, kontrol, evaluasi secara periodik mengingat segmen-segmen pasar cenderung berubah-ubah setiap harinya. Yang terakhir yaitu contoh soal. Bagaimana cara menghadapi persaingan di pasar dan strategi-strategi apa yang seharusnya dilakukan untuk menghadapi banyaknya persaingan yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.